Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Materi berikut ini nanti yang akan Anda pelajari yaitu alokasi sumber daya dan labeling. Ini juga penting juga ya, dimana di dalam manajemen proyek ini sumber daya ini kan salah satu yang harus dikelola ya. Jadi sumber daya kan ada bahan, kemudian tenaga kerja, ada alat juga ya. Nah di contoh ini hanya tenaga kerja yang dialokasikan, tapi prosesnya sama saja. Jadi mengalokasikan sumber daya juga jadi seni tersendiri ya. Ada dua cara, menggunakan Microsoft Project dan ada secara manual. Nah jadi ini yang manual yang akan saya jelaskan lebih rinci ya. Jadi di situ ketika kita telah menghitung kebutuhan sumber daya di masing-masing aktivitas, siapa saja yang terlibat, kemudian berapa lama, berapa jumlah orang yang terlibat untuk masing-masing tenaga kerja tadi, bisa tukang kayu bekerja, tukang batu dan lain-lain. Itu setelah kita identifikasi semua, kita alokasikan ya. Nanti ada alokasi berdasarkan early start time, jadi waktu paling cepat dimulai dan waktu paling lambat. Bisa juga ya, contoh yang sama dengan waktu paling lambat selesai itu dari ini bisa dari daftar aktivitas kita buat dashboardnya, kita bisa menentukan sumbernya dan prioritasan kritisnya. Alokasi sumber daya ini itu yang lintasan kritis juga bisa jadi dia tetap akan berada di posisinya sesuai dengan yang sejak awal sampai akhir posisi yang sama. Nah yang bisa kita mainkan adalah yang di kelonggaran. Nah nanti masing-masing kita coba geser-geser untuk aktivitasnya atau tenaga kerjanya di kelonggaran tadi, kemudian nanti kita jumlahkan untuk memperoleh jumlah kebutuhan tenaga kerja yang per periode ya. Kalau juga total tetap sama. Itu setelah misalnya kita alokasikan, terus masing-masing berhubungan jumlah kebutuhan tenaganya kita buatkan. Nah ini kenapa dibuatkan ini nanti untuk memperoleh patokan atau kriteria, di mana nanti kalau kita coba-coba kita coba cara pertama misalnya start diperoleh misalnya jumlah kuadratnya itu 271, nanti berdasarkan latest finish misalnya 300 anggap 320-an. Nah berarti di antara kedua alokasi sumber daya tadi itu karena menurut latest finish itu jumlah kuadratnya lebih kecil, maka itu yang lebih optimal. Terus kita coba sampai kita memperoleh jumlah kuadrat yang lebih kecil lagi. Kita coba geser-geser. Setelah maksimum, misalnya kita ada cara yang lain yaitu splitting. Jadi splitting itu bisa satu kerjaan yang tadinya misalnya 5 hari dipecah jadi 3 hari. Di depan nanti diperhatikan dulu, nanti diteruskan di berikutnya di aktivitas kritis. Nah itu mungkin sekilas mengenai alokasi sumber
daya dan leveling serta splitting. Terima kasih. Selamat siang. Materi, lokasi, sumber daya dan leveling ya. Ini materi yang cukup penting juga ya. Ini mungkin di sini kita akan coba secara manual pun di Microsoft Project itu bisa dilakukan secara otomatis ya. Nah ini mungkin logiknya yang harus Anda ketahui, bahwa lokasi sumber daya ini bisa dilakukan dengan cara manual menggunakan Excel, dan juga kita bisa lakukan proses leveling juga secara manual, yang itu juga bisa kita lakukan di aplikasi Microsoft Project. Oke, kita lihat di sini sumber daya ini harus dianalisis dulu ya. Kita analisis alokasi resources. Informasi yang penting untuk diketahui adalah bahwa beban kerja atau konten, yaitu jumlah resources yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu aktivitas tertentu yang dinyatakan dalam satuan man-hour MB. Kemudian yang kedua, misalnya contoh menggali lubang 4x4x6 meter bila dikerjakan oleh satu orang memerlukan waktu 12 jam, maka beban kerja aktivitas ini adalah 12 man-hour. Ini contohnya ya, tapi sudah distandarkan seperti disampaikan di materi terdahulu, ada di project budgeting ya. Itu ada misal kesatuan, ada standarkan. Ini sebagai contoh yang lainnya. Kemudian dalam banyak pekerjaan terdapat hubungan linear antara unit resource yang digunakan dengan durasi aktivitas. Tetapi dimungkinkan pula bahwa hubungan tersebut adalah non-linear ya. Tentu tidak dikalikan, misalnya kita contoh yang ini mengubah 4x4x6 12 jam, maka kalau 2 kalinya 2 kali volumenya itu menjadi 24 jam. Belum tentu itu bisa lebih lama. Itu berarti tidak linear. Kalau linear 2 kali volume berarti 2 kali 12 jam. Ini harus diperhatikan juga. Kita lihat contoh alokasi sumber daya ya. Ini misalnya ada aktivitas A, B, C, D, F, G, H, kemudian ada durasinya ini masing-masing ya, kemudian ada predecessor, dan ada di sini kebutuhan sumber dayanya. Aktivitas A 2 orang per hari, B 3 orang per hari, C 1 orang per hari, D 2 orang per hari, E 1 orang per hari, F 2 orang per hari, kemudian G 3 orang per hari, kemudian H 1 orang per hari. Ini untuk satu jenis sumber daya atau SDM. Misalnya di sini misalnya pekerja ya. Jadi ini pekerja semua yang dialokasikan atau dibutuhkan untuk masing-masing aktivitas ya. Oke, apa yang harus dilakukan setelah kita memiliki data seperti ini? Tentunya kita buat networknya ya, supaya kita tahu hubungan antara aktivitas. Kita punya network seperti ini, kita lakukan perhitungan maju, perhitungan mundur. Jadi selain kita mengetahui urutan kerjanya sini, mana yang paralel, mana yang seri, tentu kita juga bisa mengetahui kelonggaran dan juga bisa menghitung lintasan kritisnya yang mana. Nah, proyek ini memerlukan waktu 25 hari. Oke, kemudian setelah kita lakukan perhitungan maju, perhitungan mundur, kita peroleh early start, latest start, early finish, latest finish, dan slack-nya. Nah, di sini berarti lintasan kritisnya adalah
A, D, E, G, H. Ini yang nggak ada slacknya. Maka ketika kita nanti melakukan leveling di aktivitas ini nggak bisa kita lakukan, karena kalau digeser tentu durasi project akan bertambah ya. Ini harus diperhatikan. Oke. Nah, kita misalnya nanti kita plot berdasarkan early start time atau juga ada yang berdasarkan latest start time. Jadi latest finishnya ya. Jadi dari ujung ke ujungnya. Nah, nanti kita lihat seperti apa alokasi sumber dayanya dan kebutuhan sumber dayanya. Nah, dari network yang ini tadi ya, dari network yang ini masing-masing ada kebutuhan sumber dayanya ya. Kemudian nanti kita tinggal alokasikan. Itu kalau berdasarkan earliest start time maka akan diperoleh alokasi sumber daya seperti ini. Tadi A ini 8 hari, satu harinya diperlukan 2 pekerja misalnya, maka akan seperti ini. Ini tadi lintasan kritis, kemudian aktivitas B memerlukan waktu 4 hari, tapi perharinya butuh 3 pekerja. Nah, karena B ini bukan di lintasan kritis, maka dia memiliki kelonggaran di sini ya, yaitu sebanyak 8 hari. Kemudian aktivitas C, ini aktivitas C itu aktivitas C setelah B ya. Nah, jadi di sini aktivitas C ini memerlukan waktu ini C itu setelah A ya. Jadi aktivitas C setelah A. Jadi di sini C ini memerlukan 1 orang pekerja per hari. Jadi di sini dia 5 hari dan punya kelonggaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hari. Nah, ini yang memungkinkan digeser-geser. Tapi untuk aktivitas D, karena dia berada di lintasan kritis, ini nggak bisa digeser, nggak ada kelonggaran. Begitu juga E. Kemudian untuk F ini masih memungkinkan digeser. Kemudian untuk G, di aktivitas kritis, di lintasan kritis memerlukan 3 pekerja. Kemudian yang terakhir H, juga di lintasan kritis memerlukan 1 pekerja. Nah, dari alokasi sumber daya ini maka kita bisa menghitung kebutuhan sumber daya per harinya. Jadi di sini hari pertama butuh 2 orang, kedua 2 orang, ketiga 2 orang, sampai hari ke-8 perlu 2 orang. Nah, tapi di hari ke-9 sampai 11 perlu 6 orang. Turun lagi menjadi 5 orang hari ke-12, 4 orang hari ke-13, 3 orang hari 14-15, naik lagi menjadi 5 orang, 16-17, kemudian turun lagi 3 orang, dan terakhir 1 orang. Nah, total kebutuhan SDM adalah 77. Kemudian kita kuadratkan. Nah, ini kalau dikuadratkan nanti kita bisa mengetahui apakah alokasi sumber daya ini sudah yang paling baik. Nah, kriterianya ini kuadrat terkecil nanti, jumlah kuadrat terkecil. Oke. Nah, ini slacknya tadi ya, yang biru ini slacknya, yang hijau ini alokasi sumber dayanya. Nah, kalau kita plot sini di mana sumbu Y-nya adalah jumlah tenaga kerja, satuannya orang, kemudian sumbu horizontalnya adalah periode, ada 25, maka minggu ke-1 kita perlu 2 orang, kedua 2 orang, ketiga, terus sampai ke-8 ini 2 orang, dan ke-9 ini kita langsung melejit ke 6 orang.
lagi, naik lagi. Terakhir kebutuhannya cuma 1 orang. Nah, kita bisa lihat di sini kebutuhan SDM totalnya, yaitu bukan total, yang paling maksimum adalah 6 orang. Jadi hanya pada periode 9 sampai 11. Ada 5 orang di periode tertentu. Nah, ini kan tidak rata ya. Jadi kalau misalnya kita punya jumlah pekerjaannya 4 orang, berarti di sini kelebihan 2 orang, di sini kekurangan 2 orang, di sini kekurangan 1 orang, kelebihan 1 orang, di sini kekurangan, kalau 5 kekurangan 1 orang. Nah, di sini kelebihan 4 orang. Nah, ini tentu yang harus diratakan. Ini kita lihat kuadrat, jumlah kuadratnya yaitu 297. Jadi kemudian bagaimana kalau kita alokasikan sumber daya dari atau berdasarkan latest finish ya, artinya semua ini bisa diinikan ke harus selesai di terakhir ya, di jadwal terakhir. Nah, seperti yang A, kemudian D, E, GH, ini nggak bisa digeser lagi karena tadi di lintasan kritis. Tapi aktivitas B, C, dan F ini bisa digeser ya. Ini ke ujung. Jadi yang tadinya di sini geser ke ujung. Ini di slacknya ya, kita geser ke ujung. Ini geser ke ujung. C, kemudian yang F juga digeser ke ujung. Nah, bagaimana kebutuhan sumber dayanya? Ini 2 sampai ke 8 2. Nah, tapi di 9, 10, 11 tadinya 6 menjadi 2. Kemudian di 12, 13, 14 menjadi 1. Nah, di 16 itu 3, kemudian di 17, 18, 19, 20, 21, 22 menjadi 6. Di hari terakhir menjadi 4. Nah, total itu 77 total. Nah, apakah ini lebih bagus alokasi sumber dayanya? Kita lihat jumlah kuadratnya, ternyata dia lebih besar daripada yang menggunakan early start time. Kalau kita plot seperti ini ya, jadi di awal-awal cukup sedikit kebutuhan SDM-nya, ada yang 1, kemudian nah melejit ke 6 ya, di terakhir. Nah, ini juga kurang seimbang ya. Nah, ini kebutuhan SDM juga sama, tadi masih 6 ya, ini sama masih 6. Kemudian ini yang 6 tadi bergeser ke hari ke-17. Kemudian yang bergeser ke situ, jadi sebenarnya bukannya mau bergeser, jumlah orangnya sama. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah kuadratnya lebih besar daripada yang sebelumnya yang dari start ya. Jadi untuk alokasi sumber daya itu masih lebih bagus yang menggunakan early start time. Oke. Nah, ini alokasi sumber daya ya. Nah, sekarang dengan kondisi tadi, bagaimana kita melakukan proses leveling ya secara manual. Jadi pada leveling bagaimana alokasi sumber daya tadi menjadi lebih merata ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Intinya sih dari alokasi sumber daya yang tadi yang alokasinya fluktuatif, kita geser-geser yang berada pada lintasan yang bukan kritis ya. Nah,
Nah, di situ kita bisa atur dengan cara coba-coba. Nanti kebutuhan pekerja bisa per harinya jadi berapa ya. Kita lihat sini. Nah, tapi kriterianya tadi jumlah kuadrat terkecil. Kita banding-bandingkan. Ini datanya yang tadi, ini juga networknya. Kita coba dari yang tadi kan, ini tadi yang ada start di sini, kemudian lattice finish di sini. Nah, kita coba sekarang kita geser. Jadi ada satu yang di posisi hari ke-12, kemudian yang ketiganya di sisanya. Jadi kita lokasinya di tengah-tengah. Kemudian yang C tetap itu di ujungnya. Kemudian F ini 2 di yang asal, jadi asal, kemudian 3 di kelonggaran. Nah, kenapa seperti ini? Kita lihat dasarnya adalah meminimumkan lokasi beberapa hari yang lebih rata ya. Ini kalau lihat di sini, ini maksimum 5 ya. Nah, kita coba-coba aja. Ini kita F kita lokasikan hari ke-1 sampai hari ke-6, 7 ke-8, ke-9 itu sama 2, sampai ke-11, ke-12 itu naik menjadi 4 menjadi 4. Kemudian di hari ke-17, 18 menjadi 5 ya. Menjadi 5, kemudian 4 lagi, 2. Nah, ini mungkin lebih bagus ya, dari yang tadi itu mungkin dari yang early start tadi 271 kalau saya, jadi masih lebih bagus yang early start. Tapi di sini relatif lebih rata ya, dan juga total kebutuhan kerjanya itu menjadi lebih kecil. Ini menjadi 5. Nah, kalau kita lihat ini jumlah kuadratnya ini lebih kecil daripada yang early finish. Nah, pertanyaannya apakah ini masih bisa diperbaiki levelingnya? Coba kita coba lagi. Ini lokasi lebih kecil sumber daya daripada pendekatan early start. Kita coba lagi. Nah, sekarang yang ini tetap ya, ini jadi 4, tapi yang ini digeser dari ujung, digeser ke kiri ya. Kemudian yang ini tetap di ujung kanan ya. Nah, dengan kondisi ini kita lihat kebutuhan SDM per harinya menjadi seperti ini. Hanya ada 2 yang membutuhkan 5 ya, jumlah 77, dan jumlah kuadratnya hanya 265. Jadi lebih kecil lagi dari yang tadi, dari early start maupun dari yang leveling sebelumnya. Nah, mungkin ini lebih bagus ya dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini jauh lebih bagus. Kita lihat di sini lebih bagus kan ininya, sampai ke 11 2, kemudian dari 12 sampai 20 menjadi 4, kemudian 21 22 itu menjadi 5,
kemudian 23 sampai 25 itu menjadi 3 kebutuhannya. Nah, ini lebih bagus ya. Ini lebih bagus kalau kita punya 4 pekerja, maka hanya di 2122 ini yang memerlukan tambahan 1 orang. Kemudian di 1 sampai 11 ini kelebihan 2 orang, kemudian terakhir hanya kelebihan 1 orang. Nah, ini lebih bagus ya. Jadi STM-nya 5, tapi 5 juga hanya 2 hari aja. Kemudian jumlah kuadratnya lebih kecil lagi. Nah, jadi kalau punya 4, maka di sini menganggur 2 orang, tapi di sini kurang 1 orang. Nah, ini hanya 2 hari aja ya. Oke, lihat sini lebih kecil alokasi sumber daya sebelumnya, itu 277. Ini lebih lebih efisien lagi. Nah, pertanyaannya apakah ini sudah paling efisien? Nah, kita coba alternatif yang lain. Nah, ini ada cara splitting. Jadi splitting itu memisahkan atau membagi pekerjaan. Tadinya misalnya berurutan, itu sebagian nanti di periode yang lain, sebagian lagi jadi diberhentikan dulu, sebagian lagi di tempat yang lainnya. Oke. Nah, kita lihat di sini A-nya tetap, B-nya juga tetap. Nah, yang C ini di splitting. Jadi 3 hari itu alokasinya di sini 9, 10, 11, berhentikan dulu, nanti 19, 20 baru dialokasikan lagi. Kemudian yang F-nya tetap, yang lainnya tetap. Jadi hanya splitting yang C ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini di splitting. Kemudian yang ini tetap. Nah, kita lihat bagaimana di grafiknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau tadi kan sampai 11 ya. Sekarang di 9, 10, 11 itu menjadi 3. Kemudian di 12 menjadi 4, 14 4, 15 4, 16 3, 17 3, 18 3, 19 20, 21, 22, ini 5. Nah, yang lain itu menjadi 3. Nah, ini tadi yang 4 diratakan lagi ya. Jadi yang ini tetap menjadi 5, tapi hanya di periode 21 22. Nah, ini kita lihat ininya lebih kecil ya, jauh lebih kecil. Nah, jika kalau punya 4 itu di sini hanya nganggurnya sampai sini 2 orang. Kemudian sini tetap butuh tambahan orang ya. Oke, ini mungkin lebih optimal dibandingkan yang tadi. Jadi dengan tambahan splitting bisa seperti ini. Nah, proses di Microsoft Project juga dengan cara seperti itu, cuma dia pakai aplikasi ya. Jadi di Microsoft Project juga Anda bisa geser-geser ini aktivitasnya, bisa splitting juga ya. Oke, itu mungkin untuk yang dengan cara di splitting ini menjadi lebih kecil ya. Oke. Terima kasih.